Bab 102. Aku sudah bilang ingin bertemu CEO di sini, ujar Aryo tenang, tapi penuh makna. Tapi sepertinya cukup sulit tanpa janji terlebih dahulu. Jadi aku tidak diizinkan masuk. Pak Bambang melirik ke arah resepsionis yang kini tertunduk gugup. Siapa yang berbuat seperti itu? Resepsionis itu tergagap. Saya hanya mengikuti prosedur, Pak. Sebelum Pak Bambang menjawab, Ryujin akhirnya maju dan menyela dengan nada santai tapi tajam. Memang benar, di perusahaan ini kami punya sistem yang harus diikuti. Tidak ada yang bisa masuk tanpa janji temu, bahkan meskipun mereka mengaku punya urusan penting. Aryo menatap Ryujin dengan ekspresi datar. Begitu ya. Pak Bambang menghela napas panjang. Sudahlah, tidak perlu diributkan masalah ini. Ayo, kita bicara di ruanganku. Aryo mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Saat ia melewati meja resepsionis, ia sempat berhenti sebentar dan menatap wanita itu dengan tajam. Nona Margaret, sebaiknya kamu harus mulai mencari tempat kerja yang baru sekarang, ucap Aryo pelan, tapi cukup untuk membuat resepsionis itu semakin pucat. Setelah itu, ia melangkah mengikuti Pak Bambang ke ruangannya, sementara Ryujin berjalan di belakang dengan ekspresi sulit ditebak. Sesampainya di ruangan, Aryo langsung duduk di hadapan Pak Bambang, sementara seorang pria muda ikut masuk ke dalam ruangan bersama mereka. Pak Bambang lalu memperkenalkan pria itu kepada Aryo. Aryo, kenalkan, ini Ryujin. Dia asisten Bapak yang selama ini Bapak percayai untuk mengurus perusahaan ini, ujar Pak Bambang dengan nada tenang. Ryujin mengulurkan tangan, memperkenalkan dirinya dengan sopan. Halo, Tuan Aryo. Senang akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Pak Bambang sering bercerita tentang Anda kepada saya, katanya dengan senyum ramah. Aryo menerima uluran tangan itu, namun ekspresinya tetap datar. Halo, Ryujin. Senang juga bertemu denganmu. Terima kasih karena selama ini sudah mengurus perusahaan milik ibuku ini, ucapnya, dengan sengaja menegaskan bahwa perusahaan tersebut adalah milik ibunya, bukan milik Pak Bambang. Sekilas, ekspresi Pak Bambang dan Ryujin berubah. Ada sedikit keterkejutan yang terlihat di wajah mereka, meskipun hanya sepersekian detik. Namun, Pak Bambang segera mengendalikan dirinya dan tersenyum kecil sebelum kembali berbicara. Oh, ya Pak. Kenapa tadi resepsionis di depan bilang kalau Ryujin adalah CEO di sini? Sebenarnya siapa CEO di sini selama ini? Tanya Aryo dengan sengaja. Itu. Ryujin hanya menggantikan sementara posisiku, karena aku dulu sempat sakit. Tapi CEO di sini tetap Bapak, jawab Pak Bambang sedikit gugup. Baiklah, Aryo. Kapan kamu ingin mulai mengenal perusahaan ini? Bapak dan Ryujin akan membantu kamu. 18. Beradaptasi dan memahami lebih dalam bagaimana semuanya berjalan. Jika kamu sudah siap, Bapak akan menyerahkan posisi CEO padamu, kata Pak Bambang mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, Aryo hanya tersenyum tipis sebelum menjawab dengan nada yang lebih tegas. Tidak, Pak. Aku ingin Bapak menyerahkan posisi CEO padaku hari ini juga. Mulai hari ini, aku akan mengambil alih perusahaan ini, ucapnya dengan penuh keyadewi. Perkataan Aryo langsung membuat Pak Bambang dan Ryujin terdiam. Sejenak, keterkejutan jelas tergambar di wajah mereka. Ryujin bahkan terlihat sedikit terbelalak, sementara Pak Bambang menatap Aryo dengan ekspresi yang sulit ditebak. 19. Ryujin dan Pak Bambang saling berpandangan dengan ekspresi terkejut saat mendengar pernyataan Aryo.
Hari ini juga aku akan mengambil alih jabatan CEO dari tangan Bapak, ucap Aryo dengan nada tegas, tanpa memberi celah untuk perdebatan. Pak Bambang mengerutkan kening, berusaha menenangkan situasi. Tapi, Aryo, Bapak tidak bisa melakukannya sekarang. Kita perlu mengadakan rapat terlebih dahulu dengan para dewan direksi dan investor. Tidak bisa mendadak seperti ini. Aryo menyandarkan tubuhnya pada kursi, matanya tajam menatap ayahnya. Jadi, Bapak belum mempersiapkannya. Aku kira Bapak sudah mengumumkan bahwa aku akan mengambil alih posisi CEO, ucapnya dengan nada datar namun menusuk. Pak Bambang terdiam sejenak, sebelum akhirnya menghela napas. Bukan begitu Aryo, kemarin Bapak masih sibuk. Dan juga Bapak harus mempersiapkan semuanya dengan baik, sebelum kamu mengambil alih perusahaan ini nantinya. Baiklah, Aryo mengangguk perlahan. Kalau begitu, aku ingin 2 hari lagi diadakan rapat dan pengumuman resmi tentang pengangkatan diriku sebagai CEO yang baru. Pak Bambang mengangguk, meskipun wajahnya masih menyimpan kegelisahan. Baik, Bapak akan mengurusnya. Aryo bangkit dari kursinya, merapikan jasnya dengan gerakan santai. Kalau begitu, aku pergi dulu, Pak. Aku ingin berkeliling menikmati indahnya kota London sebelum lusa sibuk bekerja. Tanpa menunggu jawaban, Aryo melangkah keluar dari ruangan dengan penuh percaya diri, meninggalkan Pak Bambang dan Ryujin dalam diam. Ryujin menatap punggung Aryo yang semakin menjauh, lalu beralih menatap Pak Bambang. Apakah ini benar-benar keputusan yang tepat, Pak? Tanyanya, suaranya rendah tetapi penuh arti. Pak Bambang tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke meja di depannya, seolah pikirannya tengah dipenuhi oleh berbagai pertimbangan. Kita lihat saja nanti, Ryujin, gumamnya akhirnya. Tengah malamnya, Aryo yang sudah bersiap untuk tidur, dikagetkan suara ketukan pintu di pintu kamar hotelnya. Aryo segera mengintip lewat lubang pintu dan ternyata itu adalah Johnny. Dengan cepat Aryo membuka pintu dan menatap asistennya dengan tatapan bertanya. Ada apa, John? Johnny terlihat sedikit ragu sebelum akhirnya berbicara. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan Anda, Tuan. Katanya beliau sepupu Anda. Aryo mengernyit. Sepupuku. Siapa namanya? Tuan Edward Mackenzie, jawab Johnny. Mata Aryo langsung melebar. Edward. Di mana dia sekarang? Suruh dia naik ke sini. Ucapnya antusias. 20. Baik, Tuan. Beliau ada di lobi. Saya akan mengantarnya ke kamar Anda, kata Johnny sebelum berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, pintu kamar kembali diketuk, dan ketika Aryo membukanya, Edward Mackenzie berdiri di ambang pintu dengan senyum lebar. Halo, Brother. Seru Edward sebelum langsung merangkul Aryo dalam pelukan erat. Aryo menepuk punggung sepupunya dengan hangat. Lama tidak berjumpa. Bagaimana kabarmu? Baik, Edward melepaskan pelukan dan mengamati wajah Aryo. Sudah berapa tahun kita tidak bertemu? Aryo berpikir sejenak sebelum menjawab, entahlah. Mungkin sudah 8 tahun. Terakhir kita bertemu saat pernikahanku dengan Siska, kan? Edward mengangguk. Ya, bagaimana kabarnya? Kalian masih bersama? Aryo menggeleng. Tidak. Aku sudah lama berpisah dengannya. Sekarang aku sudah menikah lagi dengan Dewi dan punya anak. Edward tersenyum lebar. Wow, selamat kalau begitu. Aryo tertawa kecil. Terima kasih. Edward kemudian duduk di sofa ruang tamu dan Aryo mengambilkan 2 kaleng minuman untuk mereka dari kulkas. Edward lalu menatap Aryo dengan ekspresi yang serius.
Aku agak kaget saat Juan menghubungiku dan bilang kalau sekarang kamu ada di London. Dia juga memintaku untuk memberikan perlindungan padamu. Aryo mengangkat alis. Jadi Juan sudah menelponmu. Edward mengangguk. Ya, dan aku sudah membawa 3 orang pengawal kepercayaanku untuk membantu keamananmu selama di sini. Aryo menarik napas dalam dan tersenyum tipis. Terima kasih, Ed. Edward menatapnya tajam. Sebenarnya, apa yang sedang terjadi? Juan memintaku untuk memastikan keselamatanmu, tapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Apa yang akan kamu lakukan di sini sampai membutuhkan perlindungan ekstra? Aryo menghela nafas panjang. Ada banyak hal yang terjadi, masalah perusahaan ibuku. Aku akan menjelaskannya padamu. Edward menatap Aryo dengan ekspresi penuh keterkejutan. Aku diberitahu Juan kalau Tante Sekar masih hidup. Bagaimana bisa, Aryo? Aku bahkan sempat tidak percaya. Bagaimana mungkin ibumu tiba-tiba ditemukan dalam keadaan masih hidup, dan ternyata selama ini disekap? Aryo menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah jendela, menatap kota London yang masih terang meski sudah larut malam. Aku juga sulit mempercayainya pada awalnya, Ed, katanya pelan. Tapi ini kenyataan. Ibu selama ini ternyata tidak meninggal, melainkan disekap oleh Kartika dan Harry. Mata Edward menyipit. Kartika, ibu tirimu. Dan Harry, siapa dia? Harry adalah tangan ayahnya Siska, mantan istriku. Dia juga selingkuh ibu tiriku, jawab Aryo. Mereka bekerja sama untuk menyingkirkan ibuku agar Kartika bisa menguasai perusahaan dan mendapatkan posisi sebagai istri utama ayah. Edward mengepalkan tangannya. Brengsek. Bagaimana mereka bisa lolos melakukan ini selama bertahun-tahun tanpa ada yang menyadari? Aryo berbalik menghadap Edward. Karena saat itu aku masih kecil, Ed. Aku tidak mengetahui kejadian yang 21. Sebenarnya seperti apa? Jadi selama ini aku hanya tahu ibuku sudah meninggal karena kecelakaan. Sedangkan bapak, kamu tahu sendiri beliau menikah dengan ibu karena perjodohan, jadi aku rasa bapak tidak begitu menghiraukan kematian ibuku. Atau bahkan bapak sebenarnya juga terlibat dalam penyekapan ibu karena dia lebih memilih Naomi, istri keduanya dan juga Ryujin, anak bapak dengan Naomi. Edward mengernyit. Naomi, istri kedua bapakmu. Berarti bapakmu punya istri 3. Aryo mengangguk. Ya, bapakku punya istri lain selain ibuku dan Kartika, namanya Naomi. Dia dan Kartika sama-sama berniat menculik ibuku. Walau tujuan mereka berbeda, Naomi ingin menghabisi ibuku karena ingin menguasai perusahaan milik ibuku. Dan Kartika menginginkan perusahaan milik keluarga Hermawan. Edward terdiam sejenak, mencoba mencerna semua informasi itu. Jadi, ibumu selama ini bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan diculik dan disekap oleh mereka. Benar, jawab Aryo. Mereka membuat seolah-olah ibu meninggal dalam kecelakaan. Padahal kenyataannya, dia dipenjara oleh orang-orang yang serakah. Edward menggeleng tak percaya. Ini gila, Aryo. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya mengetahui ibumu telah disekap sekian lama. Dan sekarang setelah dia kembali, apa rencanamu? Aryo menatap Edward dengan penuh tekad. Aku akan memastikan mereka semua yang terlibat dalam penyekapan ibuku, membayar atas perbuatan mereka. Edward menatap Aryo dengan serius. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanyanya, masih berusaha mencerna semua yang baru saja diceritakan oleh sepupunya. Aryo menarik napas dalam, lalu bersandar di kursi. Langkah pertama,
Aku harus mengambil alih perusahaan Diamond lebih dulu. Besok, Bapak berjanji akan mengumpulkan para dewan direksi dan investor untuk mengumumkan bahwa aku akan menjadi CEO baru di Diamond Group. Setelah itu, perlahan aku akan merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milik ibu. Edward mengangguk, memahami rencana Aryo. Dan setelahnya, apa yang akan kau lakukan pada mereka? Sebuah kilatan dingin melintas di mata Aryo. Setelah semuanya ada di tanganku, baru aku akan memikirkan cara membalas perbuatan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja setelah apa yang mereka lakukan pada ibu. Mereka juga harus mengalami penderitaan sama seperti ibuku. Edward tersenyum tipis. Katakan saja apa yang bisa kubantu. Aku akan dengan senang hati membantumu. Aryo mengangguk, merasa sedikit lega memiliki seseorang yang bisa dipercaya di London. Terima kasih, Ed. Mungkin pertama-tama, aku butuh bantuanmu untuk mencari tahu di mana letak mansion milik ibu. Aku tidak tahu alamat pastinya karena ayah tidak pernah memberitahuku. Ibu juga sudah lupa karena terlalu lama tidak ke London, tapi dia bilang mansion itu ada di wilayah Hampstead. Dia memilih tempat itu karena menyukai suasananya. Hanya ayah yang tahu alamat pastinya. Edward berpikir sejenak, lalu tersenyum penuh keyadewi. Itu hal mudah bagiku. Aku akan mencari tahu secepatnya. Beri aku waktu 2 hari. Aryo mengangguk, lalu menatap Edward dengan ekspresi serius, lalu berkata dengan nada tegas, Edward, aku butuh satu lagi bantuanmu. Carikan beberapa orang yang kompeten dalam bekerja, karena aku akan pekerjakan mereka di perusahaanku nanti. Salah satunya seorang sekretaris pria yang benar-benar bisa aku percaya. Edward menyilangkan tangan di dadanya dan mengangguk. Kau tak percaya pada pekerja yang sudah ada di sana. Aryo menghela napas, matanya menatap kosong ke arah jendela ruang rapat yang menghadap kota. Aku tidak bisa begitu saja mempercayai mereka. Bisa saja ada yang bersekongkol dengan Ryujin atau bahkan dengan 22 orang lain untuk menjatuhkanku. Aku sedikit curiga kenapa Bapak tiba-tiba setuju menyerahkan posisi CEO kepadaku, padahal sebelumnya selalu punya alasan untuk menolakku. Edward memperhatikan wajah Aryo yang penuh kewaspadaan. Kau berpikir ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahmu. Aryo mengangguk pelan. Aku tidak tahu pasti, tapi ini terlalu mencurigakan. Aku tidak ingin lengah. Aku butuh orang-orang yang kompeten, bisa diandalkan, dan yang paling penting, bisa dipercaya. Aku paling benci pengkhianat. Edward tersenyum tipis dan menepuk bahu Aryo. Baiklah, Aryo. Aku akan mencarikan orang-orang seperti yang kau inginkan. Kau bisa percaya padaku. Aryo menatap Edward dan mengangguk. Terima kasih, Edward. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Edward memasukkan tangannya ke dalam saku dan berkata dengan nada santai, jangan terlalu berterima kasih dulu. Kita baru akan memulai permainan ini. Aryo tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan sekadar permainan. Ini adalah perang, dan ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Setelah berbincang sebentar lagi, Edward bangkit dari duduknya. Baiklah, kalau begitu aku pamit dulu. Tapi kapanpun kau butuh bantuanku, hubungi saja. Aku selalu siap membantumu. Aryo ikut berdiri dan menepuk bahu sepupunya. Tentu saja, Ed. Sepertinya aku akan sering merepotkanmu selama aku di sini. Edward tertawa kecil. Aku senang bisa membantumu, Brother. Setelah itu, Edward pun pergi meninggalkan Hotel Aryo, sementara Aryo kembali duduk,
merenungkan langkah selanjutnya dalam rencana besarnya. Keesokan paginya, Aryo berdiri di depan cermin kamarnya, merapikan jas hitam yang dipilihnya untuk pertemuan penting hari ini. Hari ini adalah hari di mana ayahnya akan mengumumkan dirinya sebagai CEO baru Diamond Group di hadapan para dewan direksi dan investor. Johnny mengetuk pintu dan masuk setelah mendapatkan izin. "Tuan, mobil sudah siap." Tuan Edward juga sudah menunggu di lobi. Aryo mengangguk, mengambil napas dalam, lalu berjalan keluar kamar dengan langkah tegap. Sesampainya di lantai bawah, Edward sudah menunggu di lobi hotel.